Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 8 SMP Negeri 1 Ponorogo. Jumpa lagi bersama saya di channel TV SMP Negeri 1 Ponorogo dalam pembelajaran PJOK kelas 8. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Cukup. Baik, sebelum ke materi, Pak Guru ingatkan kembali kita masih dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Tetap jaga protokol COVID agar kita terhindar dari COVID-19 dan masa pandemi semoga segera usai dan kita bisa belajar di sekolah seperti sedia kala. Baik, langsung saja ya kita ke materi. Materi kita pada pagi hari ini tidak melakukan praktek ya. Jadi dalam PJOK ya, Pendidikan Jasmani Kesehatan, itu ada materi teorinya yaitu tentang keselamatan di jalan raya. Keselamatan di jalan raya ini sangat penting bagi kita karena di Indonesia sendiri sumber kematian terbesar selain penyakit jantung koroner adalah kecelakaan di jalan raya ya. Untuk itu materi ini sangat penting bagi kalian yang setiap hari kita semua pasti akan ke jalan, entah ke pasar, entah ke sekolah, itu akan melalui jalan ya. Baik, kita ke pengertian jalan ya. Pengertian jalan. Ya, pengertian jalan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel ya. Jadi seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap itu apa? Seperti di tengah jalan misalnya ada kayak apa ya? Untuk menanam tanaman hias itu termasuk bagian dari jalan ya. Semuanya yang ada di jalanan termasuk bangunannya itu yang disebut jalan. Itu menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004. Ingat-ingat ya, boleh di screenshot, boleh dicatat. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 38 ya, mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap ya, sama aja ya, kecuali rel dan jalan kabel. Jadi rel kereta api bukan termasuk jalan ya. Lanjut. Nah ini yang kita lanjut ke B ya, pengertian jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut ini ya. Ini jalan raya berarti digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan negara. Penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Itu adalah jalan raya. Jadi digunakan jalan bermotor. Berarti kalau yang di sawah-sawah itu ada jalanan, berarti itu bukan jalan raya karena bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, bisa digunakan oleh masyarakat umum, tapi tidak dibiayai oleh perusahaan negara. Tidak ada ya untuk membentulkan jalanan di sawah ya menggunakan biaya dari negara.
Nih, yang C kita lanjut. Pengertian keselamatan di jalan raya, yaitu upaya untuk mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu-rambu atau peraturan. Jadi keselamatan di jalan raya adalah upaya untuk mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, ya. Ingat-ingat. Selanjutnya klasifikasi jalan raya. Nih, klasifikasi jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38. Jalan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jalan arteri. Jalan arteri, ya. Jalan arteri yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar kota yang berdampingan, ya. Jadi jalan arteri itu jalan antar kota. Nih, persyaratannya untuk menjadikan jalan disebut jalan arteri, kecepatannya itu boleh lebih besar dari 60 km per jam. Jadi kendaraan yang melalui itu boleh dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Lebar badan jalan itu lebih besar dari 8 meter. Berarti ini jalan-jalan utama lintas kota, ya. Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas jalan. Berarti jalannya lebih besar daripada kendaraan-kendaraan yang melintas. Tidak terganggu oleh kegiatan lokal atau lalu lintas lokal. Kemudian jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Ya, biasanya kalau memasuki kota berarti dia akan dibuatkan jalan lingkar atau jalan cincin kota, ya. Kemudian jalan arteri sekunder. Ini lebih kecil, ya, kecepatannya itu loh antara lebih besar dari 30 km tapi kurang dari yang tadi, ya. Lanjutnya jalan kolektor. Ini bisa dibaca sendiri, ya, nanti. Ini adalah pengertian jalan, ada jalan lokal. Ini sekarang kita menuju materi yang selanjutnya, yaitu jenis aktivitas di jalan raya, yaitu aktivitas jalan kaki, ya. Jalan kaki di jalan raya juga harus menggunakan aturan, ya, tidak sembarangan kalian jalan-jalan di jalan raya di tengah-tengah ditabrak, kalian ngomel-ngomel, ya. Padahal kalian yang tidak menggunakan aturan, ya. Yaitu, ya, jalan kewajiban pejalan kaki, yaitu berjalan di tempat yang diperuntukkan, ya, untuk berjalan, ya, di pinggir, tidak boleh berjalan di tengah. Menggunakan, ya, bagian paling kiri apabila membawa kereta dorong. Kalian membawa kereta dorong bersama adik kalian, misalnya kalian di bagian kanan, itu tidak boleh, harus di bagian kiri. Dan menyeberang di tempat yang ditentukan, yaitu di tempat penyeberangan atau zebra cross, ya. Tidak boleh menyeberang sembarangan, ya. Itu, ya, zebra cross, ya. Kenapa disebut zebra cross? Ya karena mirip dengan zebra, ya, belang-belang putih hitam, ya. Nyebrang. Walaupun kalian menyeberang di zebra cross juga tidak sembarangan, lagi rame-rame kalian nyebrang, ya, tetap menggunakan aturan. Kemudian kawasan pejalan kaki. Ini ada, ya, di kota-kota ada kawasan untuk khusus jalan kaki. Kalau di desa belum ada. Zebra cross pun di desa masih belum ada. Karena kenapa belum diadakan zebra cross? Karena zebra cross itu digunakan di jalan besar.
untuk mengurangi kecelakaan, karena lalu lintas di jalan besar tentunya lebih padat daripada di pedesaan. Kemudian ini aktivitas bersepeda ya. Abad 19 Masehi sepeda baru ditemukan ya. Ingat-ingat ini abad 19 nanti kalau muncul di pertanyaan. Lanjut, cara sepeda yang baik di jalan raya. Berpakaian yang baik dan benar. Tidak boleh kalian bersepeda di jalan raya cuma pakai kolor, dikira orang gila nanti ya. Patuhi rambu lalu lintas ya. Jangan terus kalian kalian pakai sepeda di lampu merah kalian terobos aja ya. Wah, saya bukan pakai kendaraan bermotor, terobos saja, nggak ketilang ya. Bukan karena ketilang atau tidaknya, tapi peraturan lalu lintas harus dipatuhi walaupun kalian pakai sepeda, karena peraturan lalu lintas digunakan itu untuk mencegah kecelakaan, bukan untuk mencegah tilangan ya. Jangan takut karena tilang, tapi takutlah karena bisa terjadi kecelakaan. Ini yang ketiga, jangan melawan arus ya. Melawan arus tahu ya, misalnya itu jalan ke arah barat, kalian naik sepeda, saya ke timur ya. Tidak boleh, harus tetap mengikuti arus. Pakai helm ya. Bersepeda juga harus pakai helm ya, karena kepalamu itu adalah hartamu ya. Ketika kalian jatuh tidak pakai helm, gagar otak, tidak bisa mengingat apapun ya. Jadi kepalamu itu harus dijaga. Kemudian jangan menggunakan headphone atau Walkman maupun handphone ya. Tidak boleh sambil menggunakan headphone. Karena apa? Karena nanti ketika kalian menggunakan headphone, mendengarkan musik sangat keras, diklakson dari belakang tidak mendengarkan ya. Kalian terlalu asik, kemudian ketabrak ya, malah berbahaya. Nah, ini yang kelima. Untuk itu sebaiknya kedua tangan siap untuk mengerem ya. Ini Pak Guru sering melihat ya, khususnya untuk menaiki kendaraan sepeda motor ya. Banyak itu khususnya wanita, ibu-ibu ya. Itu kalau menaik motor itu tangannya itu yang kanan itu tidak memegang rem ya. Jadi nanti apabila situasi dadakan itu tidak siap mengerem, malah sambil mengerem gasnya ditarik, akhirnya malah terjadi kecelakaan. Jadi ketika naik motor itu tangannya itu dua tangan atau tiga tangan itu harus selalu memegang rem ya, rem tangan kanannya ya. Kalau pakai matic berarti dua tangannya itu memegang rem. Jadi posisinya seperti ini ya. Biasanya kalau ibu-ibu itu tetap memegang di stangnya, remnya itu tidak dipegang. Ketika ada di depannya berhenti mendadak, kaget mau ngerem itu tidak kena ya, karena sudah terlalu dekat. Jadi kedua tangan itu selalu berpegangan pada rem ya, dua jari atau tiga jari terserah ya. Yang penting itu siap-siap untuk mengerem. Lanjut ya. Kemudian perhatikan di samping dan di belakang Anda, karena naik sepeda tidak ada spionnya ya. Jadi selalu sering tengok kanan kiri, depan belakang ya. Mau mundur, karena sepeda itu tidak ada spionnya. Dan bahkan kalian ya, banyak yang sepeda motornya itu spionnya dicopot, entah itu idenya dari siapa ya. Karena spion itu untuk melihat ke belakang, kalian mau belok kanan, tengok ke belakang, taunya dari depan ada yang lewat, akhirnya tabrak bisa ya. Jadi spion itu untuk melihat ke belakang ya. Jangan spion itu kalian copot, atau spion kalian gunakan spion yang kecil, tidak bisa lihat yang ke belakang. Atau ada
spionnya tapi kacanya hilang, nggak dipakai, ya, berbahaya ya. Lanjut, jangan melewati pembatas jalan atau marka jalan ya. Gunakan lampu di malam hari. Nah, kalau malam sepedanya juga harus dikasih lampu atau minimal kalian bawa senter agar tahu yang di depannya atau di belakangnya tahu ada sepeda. Karena sepeda itu tidak ada suaranya ya, nggak tahu. Dan gunakan tangan untuk memberi tanda, misalnya mau belok kanan ya berarti awe-awe ke kanan ya, karena tidak ada lampu seinnya atau lampu ratingnya. Kemudian rawatlah sepeda Anda ya, dirawat sepedanya. Jangan kalian naik sepeda tiba-tiba rodanya lepas, mengganggu orang lain. Ini posisi kesalahannya bisa dibaca-baca ya, langsung ke bawah. Bawah aja yang ini, yang sepeda. Bus enggak. Langsung ke belakang biar cepet. Nah, ini yang naik ke sepeda motor ya, yang anak-anak banyak yang menaiki sepeda motor walaupun kalian belum punya SIM. Nih, sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya gigroskopis. Gaya gigroskopis apa? Nanti tanya ke Pak Suryono ya, selaku guru IPA ya, yang lebih tahu. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung pada pengaturan stang ya. Nih, cara berkendara sepeda motor yang baik, menggunakan helm berstandar SNI, berjaket dan sarung tangan, ditambah pakai sepatu ya. Ini kurang pakai sepatu ya. Jadi menggunakan helm yang berstandar SNI, jangan pakai helm yang tidak standar, helm yang cuma ada atasnya aja, helm yang enggak ada kacanya, itu tidak berstandar. Terus berjaket, terus bersarung tangan, dan yang terakhir tambah bersepatu. Perhatikan posisi duduk sebelum menjalankan kendaraan. Duduknya yang benar, jangan duduk menghadap ke belakang. Posisi tangan ya, tadi yang Pak Guru sudah jelaskan, selalu memegang rem. Terus perhatikan pandangan. Pandangannya itu harus fokus ke depan, jangan tolak-tolak ke kiri ke kanan. Nih ya. Teknik pengereman yang baik, selalu pastikan jari telunjuk tangan kanan Anda berada pada handle rem ya, yang seperti Pak Guru jelaskan tadi. Jika Anda menggunakan motor kopling, jari-jari pada tangan kiri selalu berada pada tuas kopling ya. Jadi kedua rem harus difungsikan secara maksimal. Misalnya kalian naik turun menggunakan ya, berada di jalan turunan menggunakan motor metik, kalian harus hati-hati. Jangan kalian rem depan terus atau rem belakang terus, karena nanti akan mengakibatkan rem itu akan aus sehingga akan blong rem. Jadi ketika kalian ketika kalian berada di jalan yang menurun, itu selalu kalian remnya itu gantian, rem belakang dan depan itu gantian ya. Jangan kalian rem depan terus atau rem belakang terus, itu akan mengakibatkan cepat aus ya dari remnya. Harus gantian kanan kiri terus ya. Ketika kalian blong rem, berbahaya, kalian di turunan bablas nabrak apa yang ada di depan kalian. Kalau tidak beruntung bisa pulang dengan mobil ambulan.
Nih, usahakan posisi duduk tetap tegak ya. Ini seperti ini, tegak. Kalian itu bukan balapan. Balapan itu, kenapa balapan itu duduknya tidak tegap? Karena itu dia menghindari angin dari depan sehingga kecepatannya lebih tinggi. Kalau posisi tegak, kalian tidak bisa cepat karena tertabrak angin dari depan ya. Lanjut. Langsung ke bawah aja. Tadi mana ya? Nih. Juga ya. Tidak boleh naik motor bonceng 3 nih ya, bonceng 3. Karena sepeda motor didesain itu maksimal untuk berdua. Kapasitasnya untuk berdua, kalau bertiga ini berbahaya ya. Yang depan ini duduknya ini tidak nyaman, ketika belok pun dia akan kesusahan. Ini rambu-rambunya ya, harus tahu kalian ketika di jalanan ada rambu-rambu seperti ini, kalian paham. Ini adalah nomor 1 adalah tikungan ke kiri. Kalian belum pernah ke situ, ada rambu-rambu seperti ini, kalian malah menambah kecepatan, tiba-tiba jalannya menggok ya, nikung. Kalian tidak siap, harus tahu ya, nikung ke kiri, nikung ke kanan. Terus ini tikungan ganda ya, tikungan S ini ke kiri terus ke kanan. Terus yang ini adalah tikungan tajam ya, kalian harus paham lagi, tikungan tajam. Kalian ngebut ternyata ini ada rambu-rambu seperti ini, tidak tahu nabrak gedung di depannya. Ini tikungan tajam ganda. Yang ini tikungan berkelok, jadi banyak tikungan. Yang ini adalah tikungan memutar. Nah, yang ini adalah rambu-rambu penyempitan jalan. Jadi jalan yang tadinya lebar kemudian menyempit. Itu kalian juga harus tahu ini. Di jalanan ada rambu-rambu seperti ini, jangan anggap remeh ya. Ini sama penyempitan yang sebelah kanan. Ini ada yang ke-10 ada jembatan ya. Kalau ini ada rambu-rambu seperti ini berarti sekitar 100 meter dari rambu-rambu itu ada jembatan. Ini jalan menurun tapi landai. Kalau yang seperti ini menurun tapi curam. Ini kebalikannya naik. Terus ini adalah yang ke-15 jalanan licin. Ini ada ini mungkin ada bekas tumpahan oli ya, atau hujan, rawan banjir di situ dan jalan licin sehingga ada rambu-rambunya. Ini ada cekungan, bawahnya sama mirip-mirip. Nah ini sama aja ya, mirip-mirip juga. Lanjut Ini ada ya di kota-kota biasanya ini ya. Ini Bandar Lampung 29 km, itu artinya kota Bandar Lampung itu berjarak 29 km dari rambu-rambu yang ada, kota bumi dan sebagainya. Ini ada panah ke sini terus Bandung Jakarta, berarti kalau ke sana itu ya ke arah kiri itu ke Bandung atau ke Jakarta. Misalnya kalian mau ke Bandung atau ke Jakarta, kok malah belok ke kanan ya, belok ke kanan karena tidak melihat rambu-rambu. Akhirnya malah kalian sampai ke Tasikmalaya. Mau ke Jakarta malah ke Tasik ya. Bawahnya juga sama. Nih rambu-rambu ya. Yang ini dilarang berhenti atau dilarang melintas ya, kan dilarang berhenti. Ini adalah dilarang melintas ketika ada jalan dua arah ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri ya. Itu yang kalau ke kanan berarti
Dari sebelah sini ada rambu-rambu ini ya, strip ini berarti dilarang melintas. Ini dilarang, sepeda motor dilarang melintas, ini mobil dilarang melintas, sama ini sepeda dilarang melintas. Ini berarti mobil maksimal panjang 5 meter ya, lebih dari 5 meter tidak boleh melintas. Ini S adalah dilarang berhenti, P ini dilarang parkir. 80 km dilingkari merah berarti batas amannya itu kecepatan 80 km per jam. Ini sama ya, stop, berhenti. Lanjut yang terakhir aja, ini ke marka jalan. Nih, marka jalan terputus, artinya kalian boleh menyalip melewati ini ya, marka. Terus ini marka jalan tidak terputus, artinya kalian itu tidak boleh melewati marka jalan ini. Misalnya kalian di tikungan itu pasti markanya tidak terputus, jadi kalian kalau menyalip di tikungan itu tidak boleh melewati marka. Kenapa? Berbahaya, kalian di tikungan tidak tahu dari depannya ada mobil atau tidak, sehingga ketika melewati marka terjadi pelanggaran, kalian akan disemprit Pak polisi. Udah, mungkin cukup ya, itu aja ya. Sudah banyak materi yang sudah disampaikan, dari marka jalan, petunjuk jalan, terus tadi pengertian jalan raya, jalan arteri dan sebagainya. Untuk materi nanti Pak Guru sharekan ke wali kelasnya masing-masing untuk kalian bisa pelajari sendiri ya. Baik, untuk materi pagi hari ini cukup ya, Pak Guru cukupkan. Semoga materinya berguna bagi kalian sehingga kalian bisa menjadi pengguna jalan raya atau pengguna jalan yang baik dan terhindar dari kecelakaan. Sebelum Pak Guru tutup, tetap jaga protokol COVID ya, agar terhindar dari COVID-19. Yuk kita tutup dengan doa, berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih ya. Kita jargon dulu seperti biasa ya. PJOK SMP Negeri 1 Ponorogo, cerdas, kuat, bersahaja, luar biasa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.